Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat Hermina, kembali lagi pada program podcast Hermina kali ini bersama saya Dr. Ajmila atau Dr. Mila, dan sudah bergabung juga dengan dokter spesialis anak yaitu Dr. Desi Yulianti, spesialis anak. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh sahabat Hermina dimanapun berada. Untuk kali ini pada podcast sekarang itu kita akan membahas yang namanya tentang imunisasi. Nah, mungkin bagi moms yang baru punya anak atau mungkin yang akan punya anak masih bingung tentang imunisasi pada anak, bisa stay tune pada podcast kali ini. Kira-kira mungkin apa sih itu imunisasi dan manfaatnya untuk anak terutama ya, Dok, itu bagaimana? Ya. Sahabat Hermina dimanapun berada, imunisasi itu merupakan pencegahan di mana pencegahannya bisa diberikan melalui vaksinasi. Nah, vaksin itu bisa berbentuk lewat suntikan maupun juga yang lewat diteteskan lewat mulut. Dan ini sangat-sangat berguna karena apa? Karena ada beberapa penyakit yang memang bisa dicegah dengan imunisasi. Jadi imunisasi ini sangat-sangat bermanfaat bila kita yang secara alami adalah mengalami penyakit itu, misalnya kena cacar air, kemudian kita menjadi kebal dengan virus itu. Ternyata enggak juga, karena pembentukan antibodi di mana kita pernah penyakit itu, kena penyakit tersebut, belum tentu antibodinya secara full, secara baik terserap di tubuh kita. Tapi kalau imunisasi yang kita berikan lewat vaksinasi berupa suntikan maupun berupa tetes yang diberikan di mulut bayi atau di mulut anak, itu akan memberikan kekebalan tubuh, membentuk antibodi dari dalam tubuh sehingga tubuh menjadi lebih kuat bila terdapat gangguan atau virus atau kuman atau apapun yang di luar sana menyerang pada tubuh anak tersebut. Gitu. Jadi memang penting ya, Dok? Sangat penting. Sangat penting. Jadi mungkin ada beberapa yang masih takut ya, Dok, anak yang mau diimunisasi dan segala macam. Ternyata memang sangat bermanfaat gitu ya, Dok. Iya, betul. Nah, apakah ada kira-kira imunisasi jadwalnya untuk anak umur berapa dan mungkin jadwalnya itu imunisasi apa aja gitu, Dok? Oh ya. Sudah pernah ya disampaikan juga lewat Instagram Rumah Sakit Hermina Purwokerto maupun juga Instagram saya Dr. Desi Yulianti Pediatrician, di mana imunisasi yang direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia tahun 2023 itu macamnya. Yang pertama, pada saat lahir diberikan imunisasi hepatitis B yang ke-0, kemudian diberikan imunisasi polio yang diteteskan di mulut, kemudian masih juga di 0 bulan yaitu diberikan imunisasi BCG yang disuntikan di lengan kanan atas. Kemudian di usia 2 bulan, 3 dan 4 bulan diberikan imunisasi DPT Pentabio yang isinya adalah DPT, HIB atau Haemophilus influenza B dan juga hepatitis B. Dan juga bisa diberikan juga polio tetes yang diteteskan di mulut sebanyak 2 tetes, dan bisa juga yang polio yang berbentuk suntikan. Pada saat usia 2, 4, dan 6 bulan juga diberikan PCV atau pneumococcus vaksin yang sangat berguna untuk menanggulangi atau mencegah penyakit radang paru-paru yang sekarang lagi rebak ya. Batuk pilek berkepanjangan. Adiknya kena, kakaknya kena, adiknya lagi, terus mamahnya lagi, muter terus. Nah, PCV ini sangat penting. Baik usia 2, 4, 6, dan juga 12 bulan. Kemudian imunisasi apa lagi? Yaitu imunisasi influenza yang diberikan pada saat usia 6 bulan. Sebanyak 2 dosis berarti diberikannya pada usia 6 bulan dan 7 bulan. Kemudian imunisasi apa lagi? Yaitu pada usia 9 bulan diberikan imunisasi campak dan imunisasi Japanese encephalitis. Di mana campak itu sendiri untuk mencegah penyakit campak. Kalaupun terkena, maka dampaknya akan lebih ringan, sembuhnya lebih cepat, dan tidak berkomplikasi yang parah. Kemudian untuk Japanese encephalitis, encephalitis artinya adalah radang otak. Jadinya untuk mencegah penyakit radang otak yang disebabkan virus Japanese encephalitis. Kemudian di usia 12 bulan, ada juga hepatitis A, imunisasi hepatitis A, imunisasi PCV yang keempat, dan imunisasi varicella atau cacar air. Jadi ternyata ada nih Dokter Mila untuk vaksin-vaksin untuk mencegah penyakit kuning misterius, yaitu tadi hepatitis A. Kemudian cacar air ada namanya imunisasi varicella.
Kemudian di usia 18 bulan diberikan imunisasi campak yang kedua dan juga bisa berbentuknya MMR atau isinya morbili, mumps dan rubella serta DPT pentabio yang keempat. Dan pada saat usia 2 tahun diberikan imunisasi tifoid untuk mencegah demam tifoid atau tipes. Dan juga pada saat anak perempuan yaitu di kelas 5 dan kelas 6 SD diberikan HPV atau human papillomavirus untuk mencegah kanker serviks ya pada anak-anak perempuan di usianya sih 9 sampai 13 tahun sehingga kurang lebihnya di kelas 5 kelas 6 SD. Dan sekarang yang terbaru yaitu sebenarnya bukan terbaru, sudah disosialisasikan juga tentang imunisasi dengue untuk mencegah demam berdarah dimulai dari usia 6 tahun dan diberikan dalam 2 dosis dengan interval 3 bulan. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dari imunisasi atau jadwal imunisasi yang direkomendasikan oleh Dokter Anak Indonesia tahun 2023 sebenarnya komplit ya Dokter Mila. Cuman memang kalau pemerintah bisanya mensubsidi memang sampai campak saja dan sampai PCV. Sehingga ayah bunda sahabat Hermina dimanapun berada untuk kesehatan anak-anak kita lebih baik kita lengkapi imunisasi anak kita agar anak kita menjadi anak yang sehat gitu. Oke baik dok, tadi kan memang tadi dokter sudah menjelaskan ya bahwa ada banyaknya imunisasi dan juga sudah terjadwal. Nah misal kalau ternyata pada anak itu ada keterlambatan jadwal itu gimana dok? Oke, jadi yang namanya kita mengejar atau pada saat anaknya sakit sehingga ada imunisasi yang terlambat atau tidak diberikan, makanya namanya ada catch up atau mengejar imunisasi yang terlambat tadi atau kita mau melengkapi. Boleh banget tuh Dokter Mila. Jadi dengan cara disuntikannya 2 vaksin atau 2 imunisasi pada saat yang bersamaan. Contohnya misalnya belum DPT ketiga sama belum PCV yang ketiga. Bisa nih di usia 10 bulan, padahal dia juga belum campak. Jadi kita pilih dulu yang belum, misalnya DPT-nya tadi disuntikan di paha kanan, kemudian PCV-nya disuntikan di paha kiri, kemudian tadi campaknya belum, campaknya bisa diberikan di lengan kiri. Ya cuman mungkin ayah bunda nggak tega ya anaknya disuntik sampai 3 gitu. Kalau saya sih maksimal 2, nanti yang satu yang bentuknya misalnya tetes boleh seperti rotavirus. Tapi rotavirus pun kita berikan tadi kurang 1 ya untuk rotavirus kita berikan yaitu di usianya paling tidak di usia 2 bulan, maksimalnya itu di usia 6 bulan. Untuk apa rotavirus? Yaitu mencegah diare pada bayi. Jadi diberikannya secara tetes di mulut. Nah kalau tetes di mulut dibarengin dengan suntikan tadi yang di paha kanan atau paha kiri nggak masalah. Jadi sebenarnya boleh nih ayah bunda kita melengkapi imunisasi tadi yang terlambat atau tertinggal atau yang lupa. Ya namanya juga ibu-ibu semuanya ada manusianya juga ya, lupa juga ya mams. Jadinya ayah bunda jangan takut, jangan khawatir. Jadi bisa dilakukan untuk catch up atau mengejar ketertinggalan atau ada imunisasi yang terlupakan. Gitu. Jadi masih bisa di catch up ya dok ya, bisa. walaupun mungkin ada keterlambatan, tapi secepatnya kalau bisa langsung diimunisasi. Dilengkapin, betul. Iya. Oh ya dok, misal kalau ternyata imunisasinya terlambat mungkin karena orang tua berpikir anak saya masih batuk pilek dok, jadi saya mau tunda. Nah kira-kira ada nggak sih kriteria? Mungkin memang nggak masalah kita imunisasi terlebih dahulu atau mungkin memang demam makanya nggak ditunda dulu gitu dok? Oke, jadi ayah bunda banyak yang salah pengertian bahwa kalau sedang batuk pilek tidak boleh diimunisasi. Nah, kita lihat dulu batuk pileknya sudah berapa hari sudah diobatin atau belum gitu. Jadi kalau masih demam atau masih fase inkubasi kumannya kurang lebihnya 3 sampai 7 hari atau 1 minggu, itu kita obatin dulu deh. Karena nanti jangan sampai salah kaprah gara-gara diimunisasi anak saya demam. Padahal saat itu bisa jadi terinfeksi atau tertular dari kakaknya yang sedang batuk pilek. Jadi belum keluar nih batuk pileknya tapi udah demam duluan. Disangkain gara-gara imunisasi.
Padahal tidak semua imunisasi, tidak semua vaksin menyebabkan demam. Seperti itu. Nah, kalau batuk pilek sudah diobatin, kemudian 3 hari kemudian atau 4 hari kemudian dia mau melaksanakan imunisasi, nggak masalah. Tetap sebagai tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis anak pasti akan memeriksakan anak tersebut yang mau diimunisasi dengan cermat. Sehingga pemeriksaan fisik dilakukan, tanda-tanda vital juga diperiksa. Bila memang suhunya lebih dari 37,5 derajat Celcius berarti anak demam. Kita bisa tunda imunisasinya. Kemudian anak sedang batuk pilek, ngrongrok sekali atau dahaknya sulit keluar, bisa kita tunda dulu, kita obati dulu gitu Dokter Mila. Kalau misalnya sudah dapat imunisasi dok, kan tadi memang dokter sempat bilang ada yang menyebabkan demam, ada yang enggak gitu ya dok. Nah kalau yang menyebabkan demam itu apa sih yang perlu diantisipasi sama orang tua supaya anak itu tetap tenang, nyaman, karena pasti kan demam akan rewel ya dok ya anak tuh. Jadi ada beberapa vaksin, terutama yang namanya vaksin hidup. Vaksin hidup itu gampangnya adalah BCG, campak, dan poliotetes. Nah itu ngapalinnya gampang ya. Nah vaksin hidup tadi akan menyebabkan reaksinya salah satunya adalah demam. Nah demam ini kita bisa mengantisipasi sama seperti waktu kita imunisasi atau vaksin COVID ya. Itu kan tidak semua orang demam, tidak semua orang nyeri bekas suntikannya. Nah anak-anak juga seperti itu, masing-masing anak berbeda. Jadi antisipasinya adalah boleh kita memberikan antipiretik atau paracetamol sirup yang diberikan pada anak sesudah diimunisasi. Selain untuk mencegah nyut-nyut bekas disuntiknya, juga untuk mengantisipasi supaya tidak demam. Yang pastikan harus dikonsulkan dengan dokternya dan disesuaikan dengan berat badannya. Terima kasih Dr. Desi sudah mau berbincang-bincang dengan kita tentang imunisasi. Semoga juga nantinya bakal berguna dan bermanfaat bagi sahabat Hermina semuanya gitu ya. Dan semoga juga sehat selalu sahabat-sahabat Hermina dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.